Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga keracunan makan bergizi gratis yang disantap di sekolahnya, belasan siswa SDN 1 Selat Lombok Barat dilarikan ke puskesmas. Pastikan Brigadir Esko tewas dianiaya. Polisi memburu pelaku pembunuhan, 23 saksi diperiksa termasuk istri korban. Gedung DPRD hangus terbakar. Anggota legislatif menggelar sidang paripurna di kantor Gubernur NTB. Polisi terus mendalami kasus kematian anggota Polres Lombok Barat Brigadir Esko Pascarelli yang ditemukan tewas di kebun warga di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat 2 pekan lalu. Selain melakukan otopsi, polisi juga telah memeriksa 23 orang saksi meliputi saudara, kerabat, rekan kerja, hingga istri korban. Polisi juga memeriksa ponsel milik korban ditemukan di lokasi kejadian. Namun sayangnya hingga saat ini masih terkunci dan belum bisa dibuka petugas. Pihak Reskrimum juga memastikan adanya unsur penganiayaan pada tubuh korban dari hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Sudah. Ya, nanti kami menganalisa, kalau semalam kita terima, terus kita akan analisa persesuaian dengan keterangan saksi dan persesuaian nomor HP-nya. Nanti hari ini mungkin kita akan analisa. Untuk dari hasil otopsi mungkin arahnya ini ada ke ada dugaan kekerasan. Penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Kalau dia berencana di sini itu masih seperti apa? Mati kita dalamin lah. Kepolisian meminta masyarakat untuk bersabar dan mempercayakan pengusutan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Keluarga besar Brigadir Esko Pascarelli mendatangi Mapolres Lombok Barat pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk menemui penyidik Reskrim Polres Lombok Barat untuk meminta informasi terkait hasil pengusutan atas tewasnya korban. Keluarga meminta polisi serius menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Mereka juga meyakini Brigadir Esko Pascarelli menjadi korban pembunuhan. Mereka meminta polisi mengusut kematian korban secara transparan dan profesional agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Ya, kita menunggu kabar dulu dan berdoa agar proses ini lancar dan cepat selesai. Ada titik terang ya Pak ya? Ya, biar cepat terungkap. Mohon doanya. Apa dorongan dari gambaran tersangka pelaku yang diceritakan sama Pak Kapolres? Nah, untuk gambaran tersangka mungkin tidak ada. Kita juga tidak dijelaskan, belum jelas gitu kan. Kita serahkan semua. Nah, kita semuakan sama Pak Kapolres. Keluarga hanya menunggu saja. Kami ada apresiasi. Jadi perkara sudah naik ke tahap penyidikan. Terus ada beberapa hal keterangan saksi dan lain sebagainya sudah diperiksa juga, dan ada keterangan saksi yang dibutuhkan untuk kami akan lengkapi. Dan intinya itu rahasia penyidikan dan dalam waktu dekat mungkin akan diungkap. Poin Brigadir Esko Pascarelli ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Yur Lembang, Desa Lembar Selatan dalam posisi leher terikat pada tanggal 24 Agustus lalu. Untuk mengoptimalkan penyelidikan, kasus kematian Brigadir Esko Pascarelli telah diambil alih oleh Mapolda Nusa Tenggara Barat. Polisi telah memeriksa 23 orang saksi dan telah menemukan indikasi dugaan penganiayaan dari hasil otopsi jasad korban yang dikeluarkan tim medis Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pria berinisial INS asal lingkungan Bagirati, Kelurahan Karangtaliwang, Cakra Negara, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram.
karena diduga mengedarkan narkoba di wilayah Cakranegara. INS ditangkap di sebuah rumah di Kelurahan Karangtaliwang, Kecamatan Cakranegara, diduga usai mengonsumsi narkoba bersama teman wanitanya inisial FHN. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu 2,89 gram, alat isap, dan ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga salah satu rumah warga diduga kerap dijadikan lokasi berbisnis narkotika. Dari hasil penggerbekan, kami mengamankan beberapa poket sabu-sabu siap edar dari pengakuan yang laki-laki bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang memberikan jasa pijat yang dia undang ke rumahnya. Kemudian setelah melakukan pemijatan, diberikan upah selain uang juga memakai sabu bersama-sama. Sehingga dari hasil tes urin, keduanya positif mengandung methamphetamine. Tersangka mengaku mencoba berbisnis sabu-sabu sekitar sebulan lalu. Siapa yang punya? Saya. Jenis apa? Sabu. Sabu. Berarti Ya. kamu beli sabunya ini memang untuk diperjualbelikan? Ya. Ya, untuk dijual kembali? Ya. Ya, sudah berapa lama jualan sabu? Sebulan. 1 bulan yang lalu. Kenapa sampai jualan sabu? Berhenti kerja. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.